Halo Dek, suaraku udah jelas banget belum? Udah, Udah, oke. Sip, 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 bentar. Kayaknya suara kamu yang kurang besar deh. Oh, belum volumenya. Oke, oke, oke. Oke, langsung saja kita mulai yuk. Sebelum memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Selesai. Oke, kita kembali lagi bertemu di pertemuan ke-13 ini. Nah, kemarin kita sempat membahas mengenai TPA ini ya. Nah, kita baru sampai yang di subbab apa deh? Kuantitatif atau analisis kemarin itu ya? kuantitatif. Ya, kuantitatif kan? Nah, ini. Oke. Oke, langsung saja mari kita kerjakan. Yo, nomor 35. Apakah sudah kamu cicil, Dek? Udah dicoba dikit-dikit. Udah coba dikit-dikit. Oke. Nomor 35 sudah? Udah, tapi nemunya bukan nggak ada yang di opsi. Gak ada yang diopsi itu berarti berapa jawabanmu? Coba. 78. 78. Oke, mungkin opsi E. Ya, yuk kita kerjakan dulu ya. Tentukan nilai dari suku ke-38 dari barisan deret aritmatika berikut ini. Berarti kalau ada deret aritmatik, berarti kita punya A sama B. B. A-nya berapa di sini? Hanya 4. B-nya? Wah, Nah, ini plus 2 terus. Nah, berarti B-nya 2. Lalu untuk mencari suku ke-38, berarti kita pakai U38. UN sama dengan A plus N min 1. kali B. Eh, ya, UN sama dengan A plus N min 1B. Nah, ini pedoman kita. Setelah itu kita masukkan, berarti A-nya adalah 4. 4. Ditambah 38 min 1 dikali 2. 2. Nah, berarti berapa ini, Dek? 4 ditambah 37 kali 2, 72. 37 kali 2. Berarti 4 ditambah 37 kali 2 berapa? 72. Keliru, no? 74. Nah, mungkin kesalahanmu di situ. Ya, berarti ini adalah harusnya 74. Nah, berarti berapa? 78. Oh iya, bener juga ya. Jawabannya 78. Bentar, tak cek dulu itu kan paket akhir ya. Nomor 35. Apa memang jawabannya 78? Nomor 35 kalau di sini. Ini 4. 35. 76 ini di sini? Oh iya. 37 kali 2 di sini malah 72. Kesalahan ya berarti. Oke, memang benar. Berarti jawabanmu sudah tepat. 37 kali 2 itu harusnya 74 bukan 72. Nah, berarti ini adalah E. Oke, kita buat opsi sendiri. Jawabannya E. Oke, lanjut. Nomor 36. Suatu barisan aritmatika diketahui mempunyai suku pertama 25 dan suku ke-11-nya ialah 55. Suku ke-40 barisan tersebut ialah. Berarti berapa? Nah, berarti dari sini kita tahu suku pertamanya adalah 25. 25. Berarti A. A sama dengan 25. Nah, berarti suku ke-11-nya berapa? 11-nya 55. Iya, berarti U11. 5, 5. Suku ke-40 barisan tersebut ialah, yang ditanya adalah U40. Berarti kita kurang komponen apa, Dek?
Yang B. Betul. Kita mencari B dari U11. Caranya gimana? Berarti U11 sama dengan 25 kali Oh, 11 min 1 kali B. ya. Gitu. Ya. U11 ya. U11 adalah A plus N min 1B. U11-nya adalah 55, A-nya 25 ditambah N-nya adalah 11. Min 1 kali B. Berarti 55 sama dengan 25 ditambah berapa? 10 kali Nah, berarti 10B. Lanjutkan. Berarti 55, 25-nya kita pindah ruas ke ruas kiri. Berarti jadinya negatif. ya negatif. 25 sama dengan 10B. Berarti 55 dikurangi 25 berapa, Dek? 30 30. Nah, 30 sama dengan 10B. B. Berarti B berapa? 30 per 10. Nah, berarti B sama Ini dengan 3 per 1. 3 ya, atau 3 saja. Persatunya nggak usah. Berarti U40. Nah, berarti U40-nya caranya gimana? Ini pakai A plus N min 1 B. Betul. Ya, A plus N min 1B. U40 sama dengan A plus N min 1B. Berarti A-nya adalah 25 ditambah 40 min 1 kali 3. Berarti 25 tambah berapa? 39 kali 3. Ya, berarti tambah berapa? 117. 117 ya. Terus Tambah berarti berapa? 125 117. tambah 117. Berarti kan 12 minus 1, 4. Terus 142. Oke, lanjut. Nomor 37. Nah, hitunglah 4 suku berikutnya pada barisan 8, 14, 18, 24. Berarti gimana? Ini pakai yang cara SN. SN ya? Hitunglah 4 suku berikutnya. 4 suku berikutnya berarti U1. eh, kan ini udah U1 ya? Kan ini udah U1. Ini U2, U3, U4. Berarti yang dicari adalah 4 suku berikutnya, yaitu U5, 6, 7, 8. Nah, berarti satu-satu. Kenapa pakai SN? Kenapa kamu pakai SN, Dek? Karena itu acak. Acak. Iya kah? 8 ke 14 itu diapakan? Tambah. Tambah berapa? Tambah 6. Tambah 6. Oke, terus ini ke sini tambah Tambah, 6. tambah 8. Tambah 8. Tambah 6. Nah, berarti tetap toh? Berarti tetap. Ya kan? Berarti kalau kita tulis ulang ya. Berarti kan di sini ada 8, 14, 18, 24. Berarti ini bukan barisan aritmatik ataupun geometri karena ini berpola. Polanya apa? Ini ke sini tambah 6, ini ke sini tambah 8. Hah? Tambah 4 tuh, Dik. Oh, tambah 8, Dek. Eh, iya Mbak. Nah, tambahan. Nah, tambah 4. Terus, habis itu berapa? Tambah 6. Nah, Berarti tambah 4 Nah, lagi. berarti ini tambah 4 berapa? 28. 28. Terus tambah 6. 6. Kan berarti 34. 34. Tambah 4, 38. tambah sekali lagi. Tambah berapa? 6. Berarti 38 tambah 6. 4, 4. Sip. Nah, berarti inilah yang kita cari, yaitu 28, 24, 38, 44.
Kok tidak ada? Kenapa tidak ada, Dek? Hmm, Oh, di sini kok B-nya itu 6 Dek. 14 ke 18 kan tambah 4 ya. Bukan tambah 6. B-nya di situ 6 semua, BTW. 18 ke 24 emang tambah 6. Tapi 14 ke 18 itu sudah berbeda. 6. Mm-mm. Nah, kalau kita plus 6 terus, nah memang ada. Jadi 24 tambah 6 kan 30. A-nya 8. A-nya 8, bedanya 6. 8 tambah, 24 tambah 6, 30. Ya nggak ada sih sebenarnya. Mm-mm. Ngaco ini ya. Ini Nasib, ini jawabannya yang benar ini. Kita kasih E. Yaitu 28, 34, 38, 44. Nah, harusnya ini. Karena kalau di pembahasan itu dia bedanya disamaratakan dengan 6. Padahal 14 ke 18 itu bukan plus 6, tapi plus 4. Oke, lanjut. 38. Hitunglah nilai beda dari tiap soal berikut ini. Berarti nilai bedanya berapa, Dek? Beda tiap. Soal berikut ini. Beda itu selisih. Beda itu selisih, benar. Tapi beda apa pertanyaannya itu ya? Itu beda yang mana coba? Bedanya berapa? Ditentukan berapa gitu loh. 9. 38. 38. Berapa, Dek, kamu? Kalau kamu ngerjainnya gimana? Jawabannya berapa? Enggak, itu belum. Soalnya nggak tahu caranya. Soalnya nggak jelas juga ya. Iya nggak sih? Coba tak cek dulu. Itu adalah 38. Ini agak jelas. Nyari beda apa gitu loh. Iya, cuma hitunglah nilai beda dari tiap soal berikutnya. Oke, berarti kalau di sini beda toh, berarti kita cari bedanya yang sama. Nah, karena beda itu kan sama toh. Yuk, yang A bedanya berapa? Bedanya 4. 4. Tapi 8 ke 10, 2. Berarti bukan ya. Karena ini ke sini adalah 4. Ini ke sini 2. Ini ke sini 2. Berarti bukan ya. Terus yang B. Yang B berapa? B itu 5. 4 ke 9, 5. 9 ke 12, 3. 12 ke 5, 3. Berarti sama nggak? Enggak. Oke, berarti yang C. Yang C 5, 8, 3. 8 ke 10, 2. 10 ke 16, 6. Ya, berarti malah sangat berbeda. Yang D terakhir, semoga sama ayo. 9 ke 18, 9. 18 ke 27, 9. 27 ke 4, berapa? Berapa? 7. 7. Berarti dia salah semua. Namanya beda itu ya selisihnya yang sama. Beda kalau rasio ya. Kalau rasio itu malah buat yang geometri itu. Kalau perkalian atau pembagian. Nah ini namanya ini nggak ada semua. Terus piye? Dan nomor 38 tuh nggak ada penyelesaiannya di situ. Dia jawab A gitu aja. Padahal yang A itu 422. Berarti nggak ada yang benar ya. Kalau kita pengen buat yang benar, misal E. Misal kalau di sini 6 bedanya 3 berarti berapa, Dek? Ya, 3, 6, 7, 8, 9. Terus, 12, terus. 15. Nah, udah ini aja. Ini tuh beda jelas ya.
Oke, lanjut. Nomor 39. Nah, kita udah masuk tes penalaran logis. Nah, tes penalaran logis berarti ini menggunakan logika, ya. Logika matematika biasanya. Oke, kita langsung baca saja nomor 39 karena kebanyakan di sini apa? Teks ya, kebanyakan teks. Oke. 39. Semua siswa pandai berbahasa Inggris. Siswa yang pandai berbahasa Inggris gemar berdiskusi. Siswa yang gemar berdiskusi tidak pandai berdebat. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa, Dek? Semua itu pandai berbahasa Inggris. Siswa yang pandai berbahasa Inggris pasti gemar diskusi juga. Siswa yang gemar berdiskusi tidak pandai berdebat. Berarti kesimpulannya apa? Yang semua siswa tidak pandai berdebat tetapi pandai berbahasa Inggris. Semua siswa ya? Maksudnya Ya, semua. iya, Berarti E ya? Semua siswa tidak pandai berdebat, tetapi pandai berbahasa Inggris. Kalau itu berarti menghilangkan gemar diskusi dan bahasa Inggris. Kualik, kebalik maksudnya. Coba yang lain deh. Kan ini berarti kalau semua itu enggak no. Semua siswa yang pandai bahasa Inggris. Siswa yang pandai bahasa Inggris pasti gemar berdiskusi. Siswa yang gemar berdiskusi tidak pandai berdebat. Berarti biasanya jawaban semua itu salah, Dek. Karena kita tidak bisa menyamaratakan semua siswa itu pandai berbahasa Inggris. Walaupun di sini semua siswa ya. Berarti yang mana, Dek? yang Sebagian siswa gemar diskusi dan pandai bahasa Inggris. Bener nggak itu? sebagian siswa yang mana? Yang B. Yang B. Sebagian siswa gemar berdiskusi dan pandai berbahasa Inggris. Tapi kan yang pandai berbahasa Inggris semua. Iya, makanya berarti kan yang siswa-siswa itu kan sebagian. Berarti salah. Nomor B itu salah. Yang opsi B. Yang A, sebagian siswa tidak pandai berdebat, tetapi pandai berbahasa Inggris. Bisa. Ya, bisa jadi karena ini maksudnya kedua ini sebagian ya. Nah, jadi ini adalah sebagian. Kalau sebagian berarti kan siswa yang tidak pandai berbahasa Inggris berarti juga tapi dia pandai berdebat gitu kesimpulannya. Berarti yang ini adalah yang A. Kenapa yang D salah? Karena ini nggak ada kesimpulan, malah ini membuat rangkuman. Sebagian siswa gemar diskusi, tidak pandai bahasa Inggris dan tidak pandai berdebat. Tidak ya, salah. Oke, 40. Semua obat mengandung vitamin. Sebagian obat rasanya pahit. Nah, berarti apa? Kesimpulannya. Yang C. Sebagian Yang C. obatnya tidak pahit tetapi mengandung vitamin. Sebagian obat rasanya pahit, tetapi mengandung Vitamin. vitamin. Berarti yang B ya? Berarti itu bukan bukan kesimpulannya, Dek. Tapi itu adalah kalimat itu. Kan ini juga sebagian obat rasanya pahit mengandung vitamin gitu toh ini. Nah, berarti yang benar apa? Berarti
sebagian obat yang rasanya tidak pahit. Nah, yang rasanya tidak pahit apa? Tetapi mengandung vitamin. Tetapi mengandung vitamin, benar. Nah, jadi ada juga yang nggak pahit, misal kayak manis, misal kayak sirup, tapi juga tetap mengandung vitamin, namanya juga obat. Oke, lanjut. Nomor 41. Pimpinan meminta karyawan menyerahkan laporan kegiatan jika kegiatan telah dilaksanakan. Jika laporan kegiatan telah diserahkan, honor karyawan dibayarkan. Simpulan yang tepat adalah sebagai berikut. Apa simpulan yang tepat, Dek? Waduh, apa menurutmu yang tepat? Menurutmu yang mana siapa nih? Yang B, Yang B apa? laporan kegiatan belum diserahkan, berarti honor pimpinan tidak dibayarkan. Oke, pas satu B ya, kalau menurutmu. Nah, oke. Jadi pimpinan itu minta karyawan itu untuk menyerahkan laporan kegiatan. Jika kegiatan telah dilaksanakan. Jika laporan kegiatan telah diserahkan, honor karyawan dibayarkan, ya jelas. Berarti simpulannya apa? Jika pimpinan Berarti, berarti kan B sama D itu mirip ya? Honor karyawan tidak dibayarkan, berarti belum dikerjakan. kegiatan belum dilaksanakan. Nah, itu kan laporan ya fokusnya. Kalau ini adalah kegiatannya. Nah, berarti yang paling tepat yang mana? Yang C, Malahan, jika pemimpin meminta laporan, kegiatan segera dilaksanakan. Enggak, no. Orang harus meminta laporan itu kalau kegiatan yang udah dilaksanakan, bukan segera lagi. Malah salah ini, karena ada kata segera. Salah. Ini malah yang B kamu awal tadi ini honor pimpinan, jadinya dia salah. Harusnya honor karyawan. honor karyawan. Ya, Oh, yang D, honor karyawan tidak dibayarkan, berarti kegiatan belum dilaksanakan. honor karyawan. Ya, Oh, berarti yang D. D. Nah, honor karyawan tidak dibayarkan, berarti kegiatan belum dilaksanakan. Oke, sip. Lanjut. Nomor 42 deh. Ada 5 orang anak dengan tinggi badan yang berbeda. Nah, Wira itu lebih tinggi daripada Tono. Nah, berarti si Wira itu lebih tinggi daripada Tono. Mira tidak lebih tinggi daripada Yesi. Berarti Mira itu lebih kecil daripada Yesi. Ludi lebih tinggi daripada Mira. Si Ludi lebih tinggi daripada Mira. Tono sama tingginya dengan Ludi. Tono sama tingginya dengan Ludi. Anak yang paling tinggi adalah, siapa anak yang paling tinggi? Siapa deh? Mira, Kenapa? Kok kamu pilih Wira? Karena karena di antara mereka semua nggak ada yang lebih tinggi dari dia.
Karena kalau T sama L itu kan nggak mungkin ya. Ya, Nggak mungkin. Terus L itu tuh lebih besar daripada Mira. Kalau L saja lebih besar daripada Mira, padahal L itu lebih kecil daripada Wira, berarti Wira paling tinggi. Berarti kan ini kan L sama L aja sudah nggak mungkin. Apalagi M, apalagi Y. Nah, berarti jawabannya adalah ya. Wira. Oke, kita mengeliminasi jawaban-jawaban yang salah. Lanjut, nomor 43. Semua pelajar memakai sepatu hitam. Beberapa yang hadir di sekolah tidak memakai sepatu hitam. Nah, berdasarkan pernyataan di atas, simpulan yang tepat adalah wajarlah semua pelajar memang pakai sepatu hitam. Nah, tapi beberapa yang hadir di sekolah itu nggak pakai sepatu hitam. Berarti kesimpulannya apa? Yang A, beberapa Yang yang A, bukan pelajar. betul. Ya, jadi kan kalau semua pelajar saja memakai sepatu hitam, berarti yang tidak memakai itu berarti bukan pelajar. Jadi kesimpulannya adalah beberapa yang hadir di sekolah, bukan pelajar. Oke, sip, lanjut. 44. Ibu guru membagikan buku untuk 5 siswa berprestasi sesuai dengan buku favorit mereka. Nah, berarti total ada 5 ya siswa berprestasi. Hanya tersedia satu buah buku untuk setiap jenis buku. Satu, satu. Berikut ini adalah jenis buku favorit tiap siswa. Tita, yo nih, Tita menyukai kamus dan buku agama. Nah, kita catat dulu. Ini. Lalu, Sita menyukai buku sains, kamus, agama, dan sastra. Nah, dia suka sains, lalu kamus, agama, dan yang terakhir adalah sastra. Nah, lalu yang ketiga, Reni menyukai buku agama saja. Oke, Reni hanya suka agama only. Terus, Kila menyukai buku agama dan sastra. Berarti dia suka agama dan sastra. Nah, Putri menyukai buku sains, agama, sastra, dan sejarah. Berarti dia banyak juga nih si Putri. Putri suka sains, agama, sastra, dan sejarah. Pertanyaannya, buku yang harus diberikan kepada Tita adalah, berarti fokusnya ke Tita. Hmm, Buku yang harus diberikan kepada kita. Jadi cuma ada satu buku untuk setiap jenis buku. Nah, Reni menyukai agama saja, berarti mutlak agama itu hanya milik Reni. Berarti yang agama kita eliminasi. Nah, berarti Ki nggak dapat agama, nggak dapat agama, nggak dapat agama, nggak dapat agama. Terus Berarti kamus miliknya T, Tita. bisa jadi kamus, karena salah satu-satunya ya malahan kan buku agama kan udah nggak ada toh. Berarti satu-satunya miliknya Tita ya kamus. Karena dia nggak suka yang lain selain kamus atau buku agama. Berarti betul. Berarti buku yang harus diberikan Tita adalah kamus. Nah, kalau Sita menyukai apa berarti kan ini enggak. Sains atau sastra? Kalau Hmm. sastra kan miliknya Gila karena dia sudah agama sudah dicoret. Berarti Hmm. miliknya Gila. Berarti si Sita itu Ah, sains, sedangkan si P atau si Putri itu adalah sejarah. Dah, selesai. Sip, lanjut. 45.
Sebagian gas adalah racun. Semua racun adalah berbahaya. Berdasarkan dua pernyataan tersebut, simpulan yang tepat apa, Dek? Racun. Bagian gas adalah 45. yang B. Yang B. Kenapa? Karena sebagian gas adalah racun. Mm. Tapi kan nggak semua gas ada racunnya. Nah, betul. Jadi, sebagian yang berbahaya itu adalah gas. Nah, semua gas bisa beracun? Enggak, sebagian aja. Ini yang semua-semua itu intinya salah ini. Makanya jawabannya yang B ya. Oke, lanjut. Peluang. Nah, kita sudah masuki peluang. Artinya, ini masih matematika ya. Nah, masih ada bilangan dan huruf. Oke, malah mantap soal-soal yang seperti ini. Karena yang sering keluar mas seperti ini. Oke, 46. Dari 500 mahasiswa di suatu universitas, itu diketahui 350 memiliki nilai baik dan 150 memiliki nilai tidak baik. Jika 36 dari yang memiliki nilai baik mengikuti seminar dan 54 yang memiliki nilai tidak baik juga mengikuti seminar, tentukan probabilitas mahasiswa yang terpilih adalah yang mengikuti seminar. Berarti yang mana, Dik? Gimana caranya kamu menyelesaikan soal ini? Pakai cara yang permutasi itu. Bukan, ini cuma peluang biasa. Ini kan cuma probabilitas, Dek, bukan kok probabilitas biasa. PA, berarti rumusnya apa? PA itu NA per NS. NA. NA per NS. Yo, hitung, Dek. Berarti kamu fokusnya ini, Dek. Probabilitas mahasiswa yang terpilih adalah yang mengikuti seminar. Nah, fokusmu ini. Siapa yang mengikuti seminar? 36 siswa. Ya bukan, oh. Bukan 36 saja maksudnya. Kan jika 36 dari yang memiliki nilai baik mengikuti seminar dan, nah ini kan ada dannya. Jadi 36 itu ikut seminar. Dan 54 yang memiliki nilai tidak baik juga mengikuti seminar. Berarti ada dua kelompok, yaitu yang memiliki nilai baik dan tidak baik. Berarti NA-nya adalah kedua itu, dan itu tambah ya. Nah, berarti berapa NA-nya, Dek? Berarti 80. Kok 80? Nanti tambah. Nah, 36 tambah 54 berapa? 54 tambah 36. Mm-mm. 10, 1, 6, 7, 8. 90. Nah, 90. Berarti NS-nya berapa semestanya, Dek? 500. 500 ya, karena total semua mahasiswa adalah 500. Tinggal NA per NS, berarti Itu 150. 90 per 500. Kok ini ngapus sendiri sih? 90 per 500, berapa, Dek? Lah, kok ngapus sendiri sih? 9 per 50. Berapa? 9 per 50. Seret, seret. Ya, 9 per 50. Terus dibagi. Ya, betul. Kan nah itu desimal, deh. Berarti 9 per 50 itu kamu jadikan desimal. Nah, di paruh kapit yo, 9 bagi 50.
Namanya peluang ya, kurang dari satu kan? Ya, Yo, tambahin nol berarti ini nol kok. koma. Nah, terus 90 bagi 50 bisa berapa? Satu. Nah, 1 kali 50 adalah, 50. nah, terus dikurang. Kok 90 sih, Kak? Lah, lah Oh, berapa emangnya? tambah nol ya. Nah, Iya. terus, 150 dikurangi berarti tinggal 40. ya, berarti 90 kurangi 50 tadi ya. Itu adalah 40. Terus, 40 bagi 50 nggak bisa toh? Kita Enggak. tambahkan 0 lagi. Berarti 400 bagi 50 berapa? 8. 8. Betul, 8. Kan juga 0,1 juga cuma ada satu ya. Nah, ya udah jawabannya itu B, 0,18. Nah, paham ya? Lanjut, 47. Oke, itu soalnya Miss. Kamu baca dulu nggak apa-apa. Pada sebuah rak, terdapat dua kardus yang masing-masing berisi satu lusin minuman. Nah, jadi ada dua kardus, masing-masing satu lusin. Namanya satu lusin ya, berapa? dua Dua belas belas. buah. Nah, kardus pertama berisi 8 minuman rasa jeruk dan 4 minuman rasa mangga. Tuh, kamu, kalau kamu total juga 12 itu. Sedangkan pada kardus kedua, kedua rasa tersebut memiliki rasa yang sama. Apabila ada membeli minuman rasa mangga, berapa peluang terambilnya minuman dari kardus kedua? Nah, 47. Mana coba kamu orat-orat dulu caranya gimana sih? Yang kardus kedua itu dengan rasa yang sama tuh rasa rasa satu rasa atau sama kayak yang kardus pertama? Maksud Itu kan kan gini, kamu gambar aja deh kalau masih bingung. Nah, jadi kan di situ, nah kamu gambar kayak gini. Berarti ada satu, dua kardus kan? Nah, satu kardus, kardus pertama ya, K1 ini, itu berisi 8 jeruk dan 4 mangga. Nah, sedangkan pada kardus kedua itu rasanya sama, memiliki rasa yang sama. Kedua rasa memiliki rasa yang sama. Berarti berapa kalau kedua rasa memiliki rasa yang sama? Berarti cukup pilihannya ada dua. Apakah 12 itu jeruk semua atau 12 itu mangga semua. semua? Nah, apabila ada pembeli membeli minuman rasa mangga, berapa peluang terambilnya minuman dari kardus kedua? Jadi fokusmu ke kardus kedua. Hmm, berarti Ya. mangganya, berarti mangga semua Eh, berarti. berarti ini 66 deh tadi, Dek. Yang ini loh, yang kardus kedua. Tadi kan kalau 12 kan jadinya bukan selusin, tapi 24 buah. Jadi ini 66 kita rasa yang sama aja. Nah, berarti ini 6 ini 6. Oke. Berarti berapa peluang terambilnya, Dek? Tinggal NA per NS kayak tadi. NA per NA. Mm-mm. NA-nya berapa? NA-nya Yang 6. iya, kan nangga cuma ada 6 di situ. 6 per totalnya. 6 per 12. Eh, ini kalau total tuh semesta ya. Hmm, berarti 24. Ya, 24. Nah, berarti berapa kalau disederhanakan? Hmm, Sama-sama bagi bagi 3. Berarti 2 per oh, 8. bagi 3 dulu, oke. 2 per 8. masih Bagi masih lagi. bisa dibagi lagi, 2 lagi. 1 per 4. Ya, 1/4. Jawabannya yang B.
Nah, ini 1/5, sedangkan ini 3/5. Oke, sip. Itu ya. Lanjut. Nomor 48. Dua buah uang logam dilempar secara bersama-sama. Banyaknya ruang sampel adalah. Jadi ada dua buah uang logam. Namanya uang logam ada gambar dan ada Ah, angka. Betul. Nah, ada dua buah nih. Berarti kalau kamu eh, logam ya, satu logam, misalnya ada satu logam, itu pasti nanti munculnya kalau enggak angka ya pasti gambar. Nah, terus kan ada dua, ya kan? iya, Berarti dilempar lagi dia. Yaitu kalau enggak angka ya gambar. Kalau enggak angka ya gambar. gambar. Nah, bayangkan ini logamnya pertama, dua. Dah. Berarti ini apa hasilnya? Berarti AA, AG, A, A, G, GA, GG. ya. Nah, berarti banyaknya ruang sampel ada berapa? Ada 4. Betul, ada 4 totalnya. B, oke, sip. Lanjut 49. Udah lah, lah, lah. 49. Sebuah kotak undian berisi kertas yang bertuliskan huruf-huruf dari A sampai N. Setiap kali pengambilan, kertas undian yang terpilih dimasukkan kembali ke kotaknya. Dari 112 pengambilan, berapa frekuensi harapan terambilnya huruf vokal? Nah, mungkin kamu lupa frekuensi harapan apa. Ini tak kasih yang frekuensi harapan aja, yaitu peluang harapan itu adalah N kali PA. Jadi N kali peluang terambil. Nah, PA kan sama kayak tadi, NA per NS. N itu apa? Nah, N itu banyaknya pengambilan. Berarti ini N. Berarti gimana itu, Dek? Surat. Kotak undian berisi kertas yang bertuliskan A sampai N. A sampai N. Nah, ini tuh ada A sampai N. Setiap kali pengambilan, kertas undian yang terpilih dimasukkan kembali ke kotaknya. Jadi tidak diambil tapi dikembalikan. Nah, dari 112 pengambilan itu berapa frekuensi harapan terambilnya huruf vokal? Kan tinggal kamu ukur vokal cuma ada berapa, Dek? Huruf vokal. Cuma ada berapa huruf vokal? 14. Hah? Banyak amat. Huruf vokal 14, Dek. A, B. A sampai N kan? Lelah, bukan. Vokal, bukan. Huruf kan terdiri dari dua. Huruf vokal atau Oh, huruf vokal. konsonan. Nah, Oh, gitu. betul. Huruf vokal itu adalah A, I, U, E, O. Berarti A sampai N ada apa? Ada apa aja? A sampai N tak lo. D, E, F, G, H, Ah, I, J, K, L, M, N. A sama E. terus? Udah. Yakin? Tuh dah. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ya, ya. I, Nah, I, I, K, jangan L, lupa. M. Udah. Berarti ada 3 huruf vokal dan sisanya berapa? Sisanya Kan tadi katamu totalnya 14, berarti sisanya di 11. 11. 11 berarti ada huruf konsonannya 11, sedangkan huruf vokalnya ada 3. Ya udah hitung, Dek. Berarti 112 dikali 11. 112 dikali NA per NS. NA-nya berapa? NA-nya 14. Eh, itu bukan NA. Itu huruf A sampai N. NA itu yang terambil, deh.
Yang terambilnya itu kan huruf vokal, berarti fokus ke huruf vokalnya. Jadi 3 per Nah, 4, nah itu tiga. Berarti 3 per 14. 14 betul. Yuk, coret-coret. 112 bagi 14 berapa? Bisa kok, Dek. Misalnya koma kalau 112 bagi 14. 112 bagi 14? Enggak Eh, kok. ini Bilangan bulat kok, Dek. Bukan koma-koma itu. tujuh. 7? Kurang dikit, Dek. Kan 7 kali 4 saja berapa? 7 kali Tujuh 4 saja 28. Belakangnya 8. Berarti bukan. Yuk, 14 kali berapa yang hasilnya 1, 1, 2. 9 kali 6. Nah, 9. Eh, bukan loh. Hah, 9 kali 4 berapa loh, Dek? 9 kali 9 kali 4 aja 4. belakangnya 36 loh. Belakangnya 6. Berarti ya bukan 9 loh. 140 kalau 10. Ya 8, Kak. Hah? 8. Betul. Lah kamu kan nanti jawabnya 7 atau 9. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya. Nah, ya kan? 14 kali 8 kan belakangnya 2, Dek. Kan ini 32. Eh, kan ini 32 ya. Jadi 3, 2, 4 berarti. Nah, maka nih 8 kali 4 kan 32. 3 tambah 8 11. Berarti 8. 8 kali 3 berapa? 24. 24. Sip. Jawabannya yang B. Lanjut 50. Dalam sebuah kantong terdapat 8 bola dengan nomor 1 sampai nomor 8. Jika diambil bola secara acak, peluang terambilnya bola bernomor bilangan prima. 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 Prima itu yang nggak bisa dikalikan dengan bilangan tersebut ya. Yang tidak bisa dibagi selain Hmm. bilangan sendiri. Bilangan prima. Apa bilangan prima? Bilangan yang tidak bisa dibagi kecuali dengan diri sendiri. Bilangan prima dimulai dari 2. 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, ada sebuah kantong. Nah, terdapat 8 bola. Nomor 1 sampai 8. Nah, ini ada 8. Nah,
Ada di nomori dia. Dia di nomori berapa? 1 sampai 8. Nah, terus ngapain? Jika diambil sebuah bola secara acak, peluang terambilnya bola bernomor bilangan prima. Berarti yang bola bernomor bilangan prima siapa saja, Dek? 2, 3, 5, 7. Mana? 2, 3, 5, 7. Dua, tiga, 5, lima, 7. 7. Oke, ini kuning saja. Itu dua, tiga, lima. Eh, bentar. 7. Nah, terus berarti ada berapa itu? Ada 4. Ada 4, oke. Ada 4. Berarti NA-nya adalah NA-nya 4. NA-nya 4, terus NS-nya 8. betul, itu udah paham berarti. Berarti 2/8. Ya, kan 4/8. Sama-sama bagi 2. Hah? Enggak, no, enggak usah dibagi kan itu Ya, apa? artinya nggak ada yang disederhanain. Mm-mm. Udah, 4/8 gitu aja. Oke, 51 deh. 17 kartu diberi nomor 1, 2, 3, bla bla bla, 16, 17. Nah, dimasukkan dalam sebuah kotak. Sebuah kartu, ha- sebuah kartu diambil dari kotak secara acak. Tentukan peluang terambil kartu bernomor yang habis. Nah, itu catat dulu soalnya kan jawabannya nggak ada. Coba kamu kerjain. Nah, kamu kerjain dulu. Nomor 51 itu adalah yang A 4/17, yang B 3/17, yang C 2/17, yang D 1/11. Nah, gimana caranya, Dek? Menurutmu gimana caranya, Dek? Kayak yang itu apa? NA per NS. NA per NS, yaitu peluangnya. Memang peluang kan bisa itu, tapi NA-nya berapa? Oh iya, iya. NA-nya berarti 3, 3, 1, 2. 17 kartu diberi nomor 1 sampai 17 dimasukkan dalam sebuah kotak. Jadi dalam kotak ini itu ada 17 kartu. Nah, ada 17 ini bermacam-macam. Ada 17. Nah, sebuah kartu diambil dari kotak secara acak. Tentukan peluang terambil kartu bernomor yang habis dibagi 2 dan 3. Oke, jadi 17 kartu itu nomornya adalah berapa saja? 17 kartu 1 sampai 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kok hilang sendiri sih? 11. Loh, terus 12, 13, 14.
15, 16, 17. Dah. Nah, terus hitung. Yang bisa dihabis dibagi 2 dan 3. 3 berapa saja? Yang dua, 2, 4, 6, 8, 10, 2 12. dan 3 loh, Dek. Ya. Kan duanya dulu. 2 dan 3 berarti yang habis dibagi 2 dan 3. Oh, Lah, emang 2 itu habis dibagi 3. berarti yang bilangan satu yang bisa dibagi 2 sama 3 gitu. Oh, Bukan oh. satu-satu. Satu bilangan yang bisa dibagi 2 dan 3. Betul. Berarti 6, Ya, 6 betul. 6, terus 12, Ya, terus. 14. Emang 14 bisa bagi 3. Nggak bisa. Lah iya, nggak bisa. Berarti 6, 12. Terus berapa? 16 nggak bisa. Mm-mm. Ya udah, cuma ini dek memang. 6 dan 12 saja. Berarti NA-nya itu adalah ini. Berapa? 2, 2. Ya udah, masukkan ke situ. NA-nya adalah 2, NS-nya adalah berapa total? 1 sampai 17. 17. Mm-mm. Ya, ya udah jawabannya ini. 2/17. Oke, jawabannya yang C. Nah, yuk kita habiskan sampai 52. Pada proses pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya dadu bermata genap. Nah, jadi proses pelemparan sebuah dadu, namanya saja sebuah. Berarti kalau sebuah ada berapa angkanya, Dek? 1 dadu, berarti ada 6. Iya, 1 sampai 6. Nah, nah sekarang yang ditanya adalah peluang munculnya dadu bermata genap. Mana yang genap? 2, 4, 6. Betul. Berarti NA-nya berapa? NA-nya 3 dan S-nya 6. Nah, sip. Berarti ini 6. 3/6. Berapa 3/6? 2/2. Betul. Selesai. Gampang ya kalau peluang. Ya, Lumayan gampang. Nah, nanti tinggal tes barisan bilangan huruf saja. Nah, terus masih ada tes analisis. Ya, terus analisis itu banyak teks semua. Bahasa Inggris yang terakhir. Oke, setelah itu kita menyelesaikan paket ke 4 ini. Ini masih 4 ya atau 5 deh? 5. Udah 5 ya kita. Berarti kita udah 2 paket. Belum. Belum ya? Baru 1 paket ini ya? Ya, sama Yang yang 16 sama yang 16 itu tau. Oh iya, benar, benar, benar. Adakah pertanyaan sampai sini, Dek? nggak ada. Nggak ada. Kamu kalau menemui kesulitan langsung tanya di sini saja, Dek. Ya. Oke. Udah submit semua, Dek? Sudah. Alhamdulillah. Berarti tinggal nunggu pengumuman. Pengumumannya kapan? Yang itu pendaftarannya? Tanggal, Pendaftaran administrasi. tanggal 11. Tanggal 11. Ya, Berarti 11 Juni ini ya? ya. Oh, iya, 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 Itu iya. sistemnya gugur nggak sih, Kak? Iya, ya ada yang gugur, tapi kayaknya yang gugur dikit sih ya. Hmm. Hmm. Soalnya kan administrasi kan hampir semua kayaknya memenuhi ya. Mungkin loh ya. Yang penting kan nilai raportnya matematikanya lebih dari 85, terus dokumen-dokumennya lengkap. Ya, bisa saja. Ya. Jadi menurutku walaupun administrasi ada menggugurkan, tak kira nggak banyak. Yang paling menggugurkan tuh nanti CBT ini. CBT, terus wawancara,
lari, keselamatan, sama kesehatan itu yang gugur juga ada tapi dikit. Jadi yang berprioritas untuk menggugurkan orang banyak itu yang CBT ini. Karena dia objektif kan nilainya, yaitu langsung keluar. Kalau kesehatan dan lain-lain itu kan banyak penilainya. Jadi subjektif penilaiannya. Nah, jadi formalitas lah istilahnya kalau orang-orang udah sampai wawancara kesehatan itu saja ya. Yang penting kan kita tes CBT-nya. Oke, karena sudah tidak ada yang tanyakan, marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari diberkahi dan dirahmati Allah SWT dan semoga bermanfaat di banyak dan dipermudah dalam menghadapi tes CPT D4 2025 ini. Berdoa mulai. Sudah selesai. Mari kita documentation dulu deh. Bentar-bentar di sini. Ini belum ya. Bentar-bentar. Oke, yuk. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Aku nggak bisa gaya soalnya ini jauh banget jawabannya. Oke, karena sudah ditanyakan, terima kasih atas pertemuan hari ini. Jangan lupa tetap semangat, jangan menyerah, dan latihan soal setiap hari, drill soal setiap hari agar kita semakin cepat dalam mengerjakan dan waktunya tidak membuang waktu banyak-banyak. Oke, saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Sampai Kak. jumpa di pertemuan selanjutnya. Sama-sama. Semangat. Boleh leave. Okay guys, thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And don't forget to turn notifications supaya kalian dapat update konten baru aku. Terima kasih. Betul video ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you in the next video. Peace.